Amin. Ya, saya terjamah pagi ini ya, saudara, mengenai kita perlu menjaga kekudusan, ya, dan juga kita melihat penyebab pengudusan, ya. Menjaga kekudusan itu seperti di Roma 12 ayat 1 itu, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, ya. Jadi pagi ini saya diterangi melalui Roma 12 ayat 1 itu, ya, supaya tubuh kita itu terjaga dari segala macam pencemaran, ya, dari segala macam kejatuhan. Hal yang perlu kita lakukan adalah perlu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan berkenan kepada Allah, ya. Jadi kita melakukan, ya, doa, ya, mempersembahkan diri kita bagi tubuh kita ini, supaya tubuh kita itu hanya bagi kemuliaan Allah saja, ya. Ini bukan perkara yang sepele, ini adalah perkara bagaimana di situ kita memiliki nilai ibadah kita yang sejati, yaitu melalui mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saya sangat senang dengan kata-kata berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita ada usaha mempersembahkan tubuh kita ini, maka itu ada satu perkenan Allah. Ya. Karena itu puji Tuhan, ya. Kenapa kita perlu memiliki, ya, cara sedemikian, ya, mempersembahkan tubuh kita? Karena ini juga untuk memelihara roh kita dan jiwa kita, ya, supaya tidak ada perusakan, ya, yang menghancurkan kita melalui dosa, ya, di Roma 6 ayat 6, ya. Karena itu puji Tuhan, hari ini saya sangat mengapresiasi penghidupan gereja. Di sana selain kita secara pribadi bisa mempersembahkan diri melalui setiap suplai yang ada, ini juga menjaga saya supaya tidak memiliki suatu kondisi di mana bisa mengalami ketidakkudusan melalui pencemaran tubuh, ya. Nah, puji Tuhan, ya, hari ini Allah sangat memberikan suatu kondisi kepada kita supaya kita hanya bagi diri Allah saja, mempersembahkan roh, jiwa, bahkan tubuh kita bagi kepentingan Allah. Puji Tuhan. Amin. Ya, memang dunia ini kan penuh pencemaran, bukan penuh, ya. Sebetulnya dunia ini bagaikan laut samudera raya, sedangkan hidup saya ini seperti sebuah kapal kecil di tengah-tengah samudera. Jadi bukan berarti mengandung dosa, mengandung kecemaran, tapi memang semuanya cemar, tidak ada yang baik. Bahkan sampai seluruh tubuh dan jiwaku, ya, selain rohku itu semuanya itu manusia Adam yang telah jatuh. Jadi bukan hanya sulit, tapi mustahil untuk menjaga kekudusan sesuai dengan standar kekudusannya Allah. Tetapi puji Tuhan, oleh kasih dan kemurahannya, Tuhan Yesus sebagai manusia yang sama dengan saya, yang lemah, yang menderita, yang dicobai, dan mengalami apapun yang dialami, bahkan lebih dari itu ternyata bisa. Bisa karena apa? Karena dia menurut roh Bapaknya yang di dalam rohnya. Ya, sama seperti kalau hari ini roh Allah Tritunggal, malah bukan hanya roh Bapa, roh Allah Tritunggal yang telah melalui proses itu tinggal sepenuhnya di roh saya, bahkan menyatu untuk kekal selamanya. Ya, inilah kunci utama dan satu-satunya jalan untuk bisa lepas dari kecemaran dunia, lautan dunia yang tidak ada batasnya.
Sebab itu, puji Tuhan kalau Tuhan memberi kesempatan pagi ini untuk datang kepada Allah Tritunggal yang di dalam roh kita masing-masing. Ya, di sini dikatakan caranya ya untuk bisa kudus, ya aku kudus, yaitu bekerja sama. Nah, caranya bekerja sama dengan Allah adalah satu, bersukacita, berdoa dengan tidak berkeputusan. Artinya kalau kita pagi, doa pagi bukan berarti kalau selesai itu terus langsung berhenti doa. Jalan ke kamar mandi, keluar kamar mandi pun itu harus tetap dalam kondisi berdoa. Sehingga selamat sampai bekerja, sampai memutuskan membeli atau tidak membeli apa yang ada. Mungkin ada ribuan keputusan yang harus saya putuskan. Nah, kalau ada yang salah itu bisa fatal dan tidak produktif. Nah, itu perlu berdoa terus dengan tidak berkeputusan dan bersyukur dalam segala hal. Kalau saya sudah berdoa, sudah pasrah, sudah pagi sudah bersandar Tuhan, menyerahkan diri, maka nanti ke siang kalau ada apa-apa, entah kecelakaan, entah tantangan, entah apa, saya bisa bersyukur karena itu bukan kesalahan saya, tetapi memang Tuhan izinkan untuk terjadi pada saya, sehingga bersyukur dalam segala hal. Mau untung, mau rugi, masa bersyukur terus. Terus tidak memadamkan roh. Roh saya ini, roh huruf kecil ini tidak boleh dipadamkan. Supaya menyala, supaya tersalur ke dalam pikiran, perasaan, dan tekad saya. Dan kemudian tidak meremehkan hal bertutur sabda dalam sidang-sidang gereja. Oh, saya sangat prihatin ada beberapa saudara itu sangat meremehkan. Pikiran sidang itu apa? Ada yang jalan-jalan, ada yang seenaknya ngobrol, main HP dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya sangat meremehkan hal bertutur sabda. Karena tutur sabda itu satu karunia yang Tuhan anjurkan, karena tutur sabda ini bersifat membangun gereja, membangun diri saya, membangun semuanya. Nah, kalau diremehkan ya terus jadi apa? Mau cari apa? Mau cari khotbah di luar dunia, di luar pemulihan, mau dapat apa? Nah, ini sangat naif sekali kalau di dalam pemulihan Tuhan kita meremehkan tutur sabda. Semoga Tuhan merahmati kita semua, juga saya, supaya tidak meremehkan tutur sabda dalam bidang gereja. Ya, semoga kita diselamatkan dari diri kita setiap hari. Amin. 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 Saya juga diterangi ya. Saya juga berpikir dulu itu ya soal roh ya. Soal kedagingan ya kedagingan. Nah, sekarang salah besar. Kita harus memelihara tubuh, jiwa, dan roh. Roh, jiwa, dan tubuh ya. Jadi ya jiwa itu kemarin juga kita pelihara dari hal-hal jahat, tapi dulu saya mengira ya jiwa itu perlu belajar ilmu pengetahuan, tapi dalam hal ini kita juga perlu belajar firman Tuhan untuk mendapatkan pengetahuan dan wahyu. Kemudian saya juga berpikir bahwa tubuh itu hanya dipelihara dengan mandi 3 kali, ya cuci sikat gigi dan sebagainya, perlu pakai berpakaian ya yang pantas dan sebagainya. Tapi hari ini saya diterangi dengan kita memelihara seperti lagu sekolah minggu ya, hati-hati menggunakan mata kita, telinga kita, pendengaran kita, dan apa yang kita jamah ya. Dan hari ini
tentu saja tubuh ini harus selalu terhubung dengan roh kita yang sudah diperbarui oleh roh pembauran, roh kita dengan Allah Tritunggal ya. Tidak seperti orang dunia yang di sana pun disiksa ya, bertubuh di atas paku, dibakar dan sebagainya itu. Tapi kita harus dalam kekristenan adalah keterhubungan kita selalu setiap waktu dengan roh yang berbaur di dalam diri kita, antara roh kita dengan Allah Tritunggal. Amin. 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 Puji Tuhan ya saudara-saudara. Di sini kita perlu ya adanya memelihara tubuh kita di dalam kekudusan. Kita perlu ya saudara-saudara, kita harus menempuh kehidupan yang tidak pernah ya mengikuti manusia lama kita. Tidak menyerahkan anggota tubuh kita kepada apa saja yang berdosa. Saudara-saudara, di sini kita perlu ya menjaga tubuh kita agar tubuh kita tidak melihat dan tidak mendengar hal-hal yang mencemarkan diri kita dan jiwa kita dan merusaknya ya saudara-saudara. Dengan cara apa ya saudara-saudara? Dengan cara kita bekerja sama dengan Allah. Sini Allah Damba ya memutuskan kita ya seluruhnya sehingga roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Kita perlu ya saudara-saudara bekerja sama dengan Dia dengan cara kita bersukacita ya saudara-saudara. Dalam perlu bersukacita, dalam hidup kita perlu berdoa dengan tidak berputus asa. Kita perlu bersyukur kepadanya dalam segala hal. Dan kita tidak memadamkan roh kita ya saudara-saudara. Dan yang paling penting ya saudara-saudara, kita tidak meremehkan ya hal-hal penutup sabda dalam sidang-sidang gereja. Amin. Yang penerapannya ya dalam kehidupan kita ya, kita harus berhati-hati, jangan sembarangan melihat, mendengar atau menjamah apapun yang akan mencampari tubuh kita, saudara. Di sini dengan bekerja sama dengan Allah, kita harus menempuh kehidupan yang kudus bagi kehidupan gereja dan memelihara roh kita, jiwa dan tubuh kita tetap terpelihara oleh diri Allah itu sendiri yang masuk ke dalam batin kita dan hati kita yang paling dalam ini. Amin. Itu yang saya katakan ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Luar biasa pagi ini. Kita doa ya saudara. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan, supaya kami tidak cukup menjadi jiwa. Oh, jiwa adalah Tuhan tempat di mana musuh bisa bekerja. Karena itu dapatkan kami supaya kami hidup di dalam roh, berbaur menjadi satu dengan Dikau, sehingga hidup kami bisa Tuhan terekspresi melalui kekudusan kami. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, kau memberi kesempatan kami menerima infus dari-Mu, menerima nasihat, menerima segala fungsi firman-Mu ada di dalam penyegaran ini. Sehingga Tuhan, kami akan dikuatkan, kami bisa menang tiap hari. Tuhan Yesus, Tuhan, kami perlu dibersihkan dalam pikiran, perasaan, dan tekad kami. Sehingga roh-Mu yang di dalam kami bisa tersalur keluar dengan lancar tanpa hambatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Allah Damba untuk menguduskan kami, baik roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya kami terpelihara sempurna. Kami ingin bekerja sama dengan Tuhan, yaitu bersukacita, berdoa dengan tidak berkeputusan, bersyukur kepadamu dalam segala hal, dan tidak memadamkan roh, dan tidak meremehkan hal-hal yang sekecil apapun dalam kami bersidang dalam mendengarkan tutur sabda.
terpujilah namamu. Amin. Amin. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih untuk pemeliharaanmu ya Tuhan. Oh, hari demi hari kami ya Tuhan. Kami tidak mengikuti manusia lama kami. Oh, kami tidak tidak menyerahkan dosa kami ya Tuhan. Oh, berkati hari kami ya Tuhan. Oh, hari-hari yang terus berada dalam pimpinanmu. Hari-hari dalam bekerja sama dengan Engkau ya Tuhan. Oh, terus dikuduskan oleh dirimu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, berkati kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan. Dalam pekerjaan kami, di dalam aktivitas kami selanjutnya, Engkau yang pimpin, Tuhan yang rahmati yang semua ya Tuhan. Oh, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terus kami cinta pada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima. Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara, Tuhan berkati kita.